setelah pensiun dapat uang pesangon, saya jual rumah di sini, saya pulang kampung. Nah, udah niat tuh dari sekarang tuh ya. Bahkan dari semenjak pindah ke Tamcik udah niat kayak gitu. Maka meskipun dia tinggal di sini udah 40 tahun, sudah punya cucu, bahkan sudah istrinya 4 misalnya ini misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asalullah subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ilma laduni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berkumpul kembali pada malam Rabu ini dalam nuansa dan acara pengajian rutin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mengikuti kajian untuk malam ini, yaitu langsung kitab yang kedua saja, yaitu kitab At-Taqriratus Sadidah. Kita lanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu masih membahas seputar sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Masailu fima taqaddama. Beberapa kasus atau beberapa masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang telah dibahas di dalam sholat Jumat. Kasus yang pertama, lau hadara jami'u man la talzamuhumul jum'atu ba'da zawal. Jika orang yang tidak wajib sholat Jumat itu hadir di masjid setelah tergelincirnya matahari ke barat atau setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Siapa saja yang tidak wajib sholat Jumat seperti musafir ya, kemudian wanita, hamba sahaya, fayajuzu lahumul insirafu malam yuhrimu bisolati. Maka mereka boleh pulang lagi selagi belum takbiratul ihram sholat Jumat. Jadi kalau ada perempuan, atau ada musafir, atau anak kecil, atau misalnya hamba sahaya, itu kan nggak pada wajib sholat Jumat ya. Tapi mereka datang ke masjid, ya. Mereka datang ke masjid dan mereka berada di masjid setelah waktu zuhur, setelah zawal. Mereka boleh pulang lagi
Saya mah nggak jadi sholat Jumatnya, boleh pulang lagi. Si musafir keluar lagi dari masjid boleh. Perempuan ini yang sudah datang ke masjid boleh pulang lagi, meskipun sudah zawal, meskipun sudah waktu zuhur, boleh pulang lagi, boleh meninggalkan masjid. Syaratnya selagi mereka belum takbiratul ihram sholat Jumat. Kalau sudah Allahu Akbar, udah ini wajib diselesaikan. Tapi kalau belum masuk sholat Jumat, belum masuk ke dalam sholat Jumat, belum takbiratul ihram, itu mereka boleh pulang lagi. Illal maridho, kecuali marid, orang yang sedang sakit. Orang yang sedang sakit telah kita bicarakan, telah kita bahas, tidak wajib sholat Jumat kan, sama. Tapi bagi yang sakit ini, jika tetap ingin hadir sholat Jumat, lalu setelah waktu zawal, setelah waktu zuhur mereka atau dia berada di masjid, maka si marid atau yang orang sakit ini tidak boleh pulang. Dia harus terus melakukan sholat Jumat, meskipun sejujurnya dia itu nggak wajib sholat Jumat. Tapi karena dia sudah datang ke masjid, sudah berada di masjid, pada saat waktu zuhur tiba, dia ada di masjid, meskipun si yang sakit ini belum melakukan sholat Jumat, belum takbiratul ihram di dalam sholat Jumat, dia tidak boleh pulang lagi. Lain halnya dengan yang tadi itu, anak kecil, perempuan, hamba sahaya, musafir ini boleh pulang lagi. Kalau belum apa? Belum takbiratul ihram. Tapi kalau yang marid nggak boleh pulang, harus terus sholat Jumat. Kecuali kalau belum zawal, kalau belum zuhur, jam 11 dia datang ke masjid, nunggu lama, jam 12 kurang 15 menit, kok perasaan kayak agak parah nih sakitnya nih, kok perasaan lebih nggak enak badan nih, kayaknya nggak sanggup untuk terus di masjid, boleh dia pulang, sebab belum zawal, belum waktu zuhur, boleh. Illa idza zadatil masyaqqatu bihaitsu la tuhtamal, kecuali jika bertambah kesulitan sekira-kiranya ia tidak sanggup untuk menahannya. Jadi kalau yang sakit ini jika dipaksakan terus sholat Jumat, dia akan mendapatkan kesulitan yang lebih sehingga dia tidak sanggup untuk bertahan di masjid, maka hukumnya boleh pulang juga. Tapi kalau kira-kira masih bisa ditahan, udah nggak boleh pulang lagi. Alasannya apa? Sebab sudah zawal, sudah masuk waktu zuhur atau sudah masuk waktu pelaksanaan sholat Jumat, meskipun belum takbiratul ihram. Jadi kalau yang sakit malah kira-kira bikin repot orang lain di masjid atau bikin dia kesulitan di masjid, udah mending di rumah saja. Udah 3 kali Pak Ustaz gak sholat Jumat, saya takut termasuk orang yang munafik. Lah kan gak sholat Jumatnya karena uzur. Uzurnya apa? Sakit. Jadi meskipun 3 Jumat atau bahkan sampai 6 kali Jumatan enggak hadir, ya dia tidak berdosa. Sebab oleh agama pun dia diberikan rukhsah, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Karena kalau dipaksakan melaksanakan sholat Jumat, ya tadi konsekuensinya, ya kalau masih belum zawal sih boleh pulang, tapi kalau sudah zawal udah nggak boleh pulang. Ya patokannya apa zawal? Ya kalau dikaitan dengan adzan yang pertama itu berarti sudah zawal, ya. Adzan yang pertama berarti sudah zawal. Sebab adzan pertama di kita itu adalah waktu zuhur, ya. Sebenarnya kalau ditarik ulur ke belakang, adzan yang pertama itu sebenarnya sebelum waktu zuhur, seharusnya setengah 12 atau jam 12 atau jam 11 atau jam 11 lewat 20 menit, itu adzan yang pertama untuk mengingatkan orang supaya cepat-cepat ke masjid, gitu ya. Adzan yang kedua baru adzan di waktu zuhur. Seperti halnya azan pada sholat subuh, itu kan 2 kali sunahnya. Yang pertama adalah pada sepertiga akhir malam menjelang subuh, ya, seperti jam 3:30, jam 4 azan. Nanti adzan yang kedua pada saat waktu subuh. Cuman di kita kan belum menjadi kebiasaan, ya. Jadi kalau ada yang azan 3:30 malah nanti diapain mah? Dipukulin orang nanti, ya. Karena belum
belum terbiasa. Tapi untuk di daerah seperti negara Yaman, Arab Saudi itu sudah terbiasa. Masalah yang kedua atau kasus yang kedua, tundabul jama'atu fi sholati zuhri lil ma'dzurina 'anil jumati. Disunahkan melakukan sholat zuhur berjamaah bagi orang yang uzur dari pelaksanaan sholat Jumat. Orang yang tidak melakukan sholat Jumat karena uzur, dia sunnah melakukan sholat zuhur berjamaah. Sholat zuhurnya mah wajib, tapi sunnah melaksanakan dengan berjamaah. Misalnya ada sekelompok orang musafir 10 orang. Ini kan gak wajib sholat Jumat, tapi dengan persyaratan apa? Ada yang ingat? Safarnya safar jauh. Yang kedua sebelum subuh ya, sebelum waktu subuh. Karena di hari Jumat itu sebenarnya haram ya, bepergian setelah subuh haram, nggak boleh, dosa dia. Kecuali jika memang mungkin melakukan sholat Jumat di perjalanan baru boleh. Tapi kalau kira-kira nggak bakal keburu sholat Jumat, maka melakukan perjalanan setelah subuh di hari Jumat hukumnya haram. Hukumnya haram. Ada sekelompok musafir 10 orang, mereka tidak sholat Jumat karena mereka adalah orang yang tidak wajib sholat Jumat sebab musafir. Berarti mereka meninggalkan Jumat karena uzur. Nah, mereka hanya wajib melakukan sholat zuhur. Pelaksanaan sholat zuhurnya sunnah dilakukan berjamaah. Wa yukhfunaha in khafiya uzruhum. Dan jika uzurnya itu tersembunyi, maka pelaksanaan jamaah sholat zuhur pun sunnah sembunyi, ya, di tempat yang tersembunyi seperti di dalam kamar, ya, atau misalnya di dalam rumah, tempat sewa, atau di dalam hotel. Monggo silahkan. Kalau uzurnya itu apa? Tersembunyi. Seperti apa uzur yang tersembunyi? Ya, seperti misalnya sakit, ya, sakit yang hanya dia saja yang tahu. Secara fisik kelihatan sehat, tapi dia rasa ini penyakit yang nggak bisa dia untuk bertahan melakukan sholat Jumat dengan keadaan sakit seperti itu. Kan ada tuh ya orang yang kelihatannya mah kayak orang sehat, tapi ternyata dia sakit, ya. Dia sendiri yang merasakan itu. Ya, pernah saya bertemu dengan beberapa orang, dia bilang, saya mah kelihatannya sehat sama orang, makan juga masih nggak pantang, ini makan itu bisa, tapi saya sendiri yang merasakan, saya ini lagi sakit, nggak kuat. Tuh. Nah, berarti kan sakitnya itu apa? Uzurnya itu apa? Uzurnya itu samar. Ya, kalau sakit yang kelihatan, ya, agak muyung, kemudian panas, badan kurus, keriput, jelas sudah kelihatan. Atau yang musafir, udah jelas tuh, nah, karena bukan asli penduduk setempat, kalau tiba-tiba ada di situ, berarti musafir kira-kira. Nah, itu kalau yang uzurnya itu ketara, orang pada tahu, sunnah melakukan sholat jamaah zuhurnya terang-terangan pun nggak apa-apa. Tapi yang kira-kira uzurnya itu tidak terlihat ataupun samar atau sulit diketahui oleh orang banyak, maka ketika dia melakukan sholat zuhur berjamaah pun harus samar, sembunyi-sembunyi, begitu. Kasus yang ketiga, la yashihu tidak sah li ghairil ma'dzur, bagi selain orang yang uzur. Tidak sah ayyuhrima bidzuhri, melakukan takbiratul ihram salat duhur, qabla salamil imami, sebelum imam salam, min salatil jumu'ati, dari salat Jumat. Ada orang yang tidak salat Jumat tanpa uzur, malas, ya, atau misalnya apa, ya malas lah kira-kira kebanyakan, ya. Tanpa uzur malas kan. Kalau tanpa uzur karena tidak mewajibkan, ya tidak menganggap wajib, ya bisa murtad, naudzubillah, ya malas lah misalnya. Maka dia kan tetap wajib sholat duhur. Nah, sholat duhurnya itu harus dilakukan setelah imam salam dari sholat Jumat. Jadi kalau imam masih sholat Jumat atau imam belum sholat Jumat, masih sedang khutbah, khatib masih sedang khutbah, maka orang yang tidak sholat Jumat tanpa uzur itu, jika langsung sholat duhur, tidak sah sholat duhurnya. Ya, nah ini ada yang salah paham nih. Apa yang salah pahamnya? Ada sebagian jamaah, kalau tidak salah perempuan, bertanya kepada saya, Pak Ustadz,
Emangnya ibu-ibu atau perempuan di hari Jumat sholat duhurnya itu harus selesai suami pulang dari masjid? Loh, kata saya, kok seperti itu? Ya karena ada yang bilang katanya, kalau di masjid masih sholat Jumat, ibu-ibu di rumah belum sholat duhur, belum boleh. Pernah dengar kayak gitu? Ya, itu salah penerapan. Jadi yang nggak boleh sholat, yang nggak sah sholat duhur kalau imam belum selesai sholat Jumat adalah orang yang tidak sholat Jumat tanpa uzur. Ibu-ibu di rumah tidak sholat Jumat, kenapa? Ada uzur karena tidak wajib sholat Jumat. Lah berarti perempuan yang di rumah jika melakukan sholat duhur sedangkan di masjid sedang sholat Jumat atau bahkan belum sholat Jumat, apakah sah sholat duhur mereka? Sah. Lah itu. Nah, jadi kadang-kadang saya juga, kok gini ya. Artinya mungkin ya salah paham ya. Atau mungkin ustadz yang menerangkannya benar tapi pendengarnya yang kurang paham. Atau salah memahami. Atau dua-duanya salah paham. Atau nggak tahu lah pokoknya mah ya. Tapi husnudon lah ya. Mungkin yang menyampaikan benar tapi si pendengarnya mungkin yang kurang paham atau salah paham. Husnudon saja ya. Husnudon. Jadi langsung sholat duhur nggak apa-apa buat di rumah ya. Ketika mendengar adzan yang pertama berarti sudah duhur, udah sholat duhur di rumah. Meskipun yang di masjid belum sholat Jumat atau sedang sholat Jumat. Jadi sekali lagi yang tidak sah melakukan sholat duhur sebelum imam salam dari sholat Jumat adalah siapa? Orang yang tidak sholat Jumat tanpa uzur, tidak sakit, tidak musafir, dia laki-laki, sudah balik, merdeka, tanpa udzur dia tidak sholat Jumat, maka dia tidak sah melakukan sholat duhur kalau imam yang sholat Jumat belum salam dari sholat Jumatnya. Kalau udah salam baru dia sholat duhur ya. Gitu. Kemudian kasus yang keempat, yundabu disunahkan lirraji zawala udhrih, bagi orang yang kira-kira uzurnya itu bisa hilang. Disunahkan bagi orang yang punya harapan uzurnya itu bisa hilang. Disunahkan ta'khirul zuhri, mengakhirkan sholat duhur, hatta yai'asa min huduril jum'ati, sehingga ia putus asa dari menghadiri sholat Jumat. Orang yang tidak sholat Jumat karena uzur, seperti siapa? Musafir atau yang sedang sakit. Nah, jika uzurnya ini ada harapan hilang, artinya kalau musafir bentar lagi dia sampai ke tempat tujuan, kampung halaman, berarti uzurnya kan hilang. Atau yang sakit, habis minum obat, kira-kira setengah jam 1 jam bisa sehat lagi nih, atau agak sehat. Nah, bagi orang yang uzur ia tidak haram untuk meninggalkan sholat Jumat jika udurnya itu kemungkinan bisa hilang, udurnya itu kemungkinan bisa tidak ada masih pada waktu Jumat itu, maka disunahkan ia untuk mengakhirkan sholat duhur sampai kira-kira dia putus asa dari menghadiri sholat Jumat. Kapan ia merasa putus asa dari menghadiri sholat Jumat? Yaitu bi an yarfa'al imamu rasahu min ruku'i tsaniyati, ketika imam sudah mengangkat kepalanya dari ruku yang kedua, di rakaat yang kedua. Nah, itu sudah dikatakan putus asa dari menghadiri sholat Jumat. Misalnya seseorang dia sedang sakit, udah 2 hari sakit, kemudian dia berobat, udah agak mendingan tuh, tapi masih kerasa sakit. Pas hari Jumat, di waktu Jumat dia makan minum obat, udah agak kerasa mendingan tuh, tapi masih agak sakit juga, dipaksakan ke masjid belum bisa. Dia punya perkiraan, ini kira-kira sejam lagi mas saya bisa lebih sehat dari kondisi sekarang. Maka dia yang tidak sholat Jumat karena uzur itu, dengan harapan sejam kemudian uzurnya itu sakitnya bisa hilang atau bisa lebih ringan, disunahkan jangan dulu sholat duhur meskipun di awal waktu. Kapan dia sunnah melakukan sholat duhurnya? Kalau imam sudah bangun dari ruku yang kedua, rakaat yang kedua. Itu kan kalau ketahuan ya,
Kalau nggak ketemu ya kira-kira aja lah gitu, kira-kira. Ya kan kalau imamnya pakai mikrofon yang pengeras suaranya, kalau kan kedengarannya Allahu Akbar, oh baru takbir. Baca surat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, rakaat pertama. Masih belum sunnah dia sholat zuhur tuh. Nanti setelah imam bangun dari rakaat yang pertama, kemudian baca Fatihah, surat, Allahu Akbar, oh baru ruku. Sami Allahu liman hamidah. Nah, imam sudah bangun dari ruku yang kedua, maka siang di rumah ini sudah putus asa dari melakukan sholat Jumat, dari menghadiri sholat Jumat. Karena kalaupun dia datang ke masjid, nggak bakal kekejar. Maka barulah di situ dia sunnah melakukan sholat. Arti sunnah di sini, sunnah di waktu itu dia melakukan sholat zuhur. Ya, jadi sekali lagi bagi orang yang kira-kira uzurnya itu hilang, ya, di waktu Jumat sunnah tidak langsung sholat zuhur di awal waktu, tapi justru malah apa? Sunnah diakhirkan sholat zuhurnya sampai kapan? Imam bangun dari ruku yang kedua, rakaat yang kedua, gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, itulah beberapa kasus yang berkaitan dengan pembahasan sholat Jumat yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut, masih berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu syurutu sihhatil Jum'ati, syarat-syarat sah sholat Jumat. Syarat-syarat sah sholat Jumat. Syurutu sihhatil Jum'ati sittatun. Adapun syarat sah sholat Jumat itu ada 6. Fa idza talla syartun minha lam tasihha 'alal mu'tamadi, jika salah satu dari keenam syarat tersebut tidak ada, maka sholat Jumat dikatakan tidak sah 'alal mu'tamadi, menurut pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad pendapat yang apa? Yang kuat ya. Syarat yang pertama, antuqoma fi khittatil baladi. Sholat Jumat itu dilakukan fi khittatil baladi, di dalam satu daerah, di dalam batasan satu daerah. Khittatil balad, ya misalnya kita anggaplah ini balad ya. Ini misalnya taruhlah kampung Taman Cikande. Nah, sholat Jumat itu bagi penduduk Taman Cikande harus dilakukan di dalam kampung mereka. Baik itu di pojok, pinggir, tengah, yang penting di dalam. Jadi kalau misalnya kampungnya segini nih ada pagarnya, lah kok melaksanakan sholat Jumatnya di sini, buat masjidnya di sini, ini nggak sah ini, karena bukan fi khittatil balad, bukan fi khittatil balad. Ai antuqoma fi makanin, makna lebih luasnya atau lebih rincinya, khittatul balad itu adalah sholat Jumat harus didirikan di satu tempat. La yajuzu fihi qasru sholati, yang mana tidak boleh mengqasar sholat bagi musafir di tempat itu. Ini kampung Cikande, Taman Cikande nih. Kira-kira kalau sholat Jumatnya di sini, kan masih dalam kampung nih. Bagi orang yang tinggal di pojok sini, boleh tidak sholat qasar di sini? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena belum dikatakan musafir, sebab masih di dalam kampungnya. Lah maka sholat Jumat itu boleh didirikan di sini. Boleh didirikan di sini. Ya, seperti itu. Ayadakhila umraniha au suriha. Makna lebih kerucutnya adalah sholat Jumat harus dilaksanakan di dalam pemukiman atau di dalam kampung suatu daerah. Ya, di pemukiman suatu daerah atau di dalam pagar suatu daerah. Ya, jadi kalau ada pagarnya pagar, patokannya kalau tidak ada pagar, umron. Umron itu tengah-tengah pemukiman warga. Ya. Apa? Batas. Ya, batas itu sur ya, pagar tadi ya. Kalau ada pagarnya, kalau nggak ada pagarnya ya berarti di tengah-tengah pemukiman warga. Itu khittatil balad. Ya. Berarti sholat Jumat itu wajib dilaksanakan di dalam bangunan, apa boleh di lapangan luas? Apakah khusus di bangunan? Apa lapangan luas boleh? Boleh, asalkan di dalam batas daerah itu. Kalau misalnya daerah tersebut ada pagarnya, ya di dalam pagar itu. Kalau tidak ada pagarnya, di tengah-tengah pemukiman warga. Ya, dari sini kita pahami bahwa sholat Jumat yang dulu pernah dilaksanakan di Monas sah atau tidak? Tidak. Kenapa tidak sah? Tidak.
Enggak, yang kita pahami saja nih, sah apa enggak? Ya. Yang tidak diperbolehkan mengkosor sholat. Berarti yang tidak. Sah apa enggak? Tidak kalau Kemarin tuh yang 212 tuh sholat Jumat di di mana? Di Monas. 212 sah apa enggak? Itu kan bukan fi khitotil balad itu. Emang ada pemukiman di situ? Oh, enggak ada loh itu mah. Monumen nasional. Ya, makanya wajar ada yang mengatakan tidak sah, wajar. Memang harus fi khitotil balad. Ya kalau di lapangannya mah boleh, tapi fi khitotil balad. Ya kalau seandainya di area Monas itu ada penduduk ya boleh, tapi itu kan nggak ada penduduk itu mah. Bahkan kebanyakan orang datang dari luar daerah. Berarti statusnya apa? Musafir boleh tidak mendirikan Jumat? Berarti tidak boleh, sebab mereka tidak wajib Jumat. Terus gimana dong? Sholat duhur aja udah. Ya, sholat duhur. Terus gimana, kan jutaan jumlahnya itu bagaimana? Nah, kita jangan mudah menyalahkan umat Islam yang jumlahnya sampai jutaan seperti itu. Terus bagaimana? Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dan sah. Tapi kita merujuk pendapat yang kuat tidak sah. Begitu. Ya. Karena fikih itu sebatas masih di dalam hal ijtihad, itu tidak akan selesai perdebatan sampai kiamat. Kecuali kalau masalah qat'i yang sudah jelas, sharih di dalam Al-Qur'an, hadis yang ada, itu mah enggak boleh jadi bahan perdebatan. Seperti menikah dengan beda agama ya, itu udah nggak boleh diperdebatkan lagi itu, karena sudah nas qat'i ma'lumun minad dini bid-darurah, sudah diketahui bagian dari agama oleh semua umat Islam secara luas dan merata. Jangankan orang yang ngaji, yang nggak pernah ngaji aja tahu nggak boleh, nggak sah, haram, maka nggak usah diperdebatkan lagi ya. Kalau hal masalah ya kayak tadi sah atau tidak ya mendirikan Jumatan fi khitotil balad, harus. Gimana kalau bukan fi khitotil balad? Mengatakan boleh. Bagaimana orang yang mukim mendirikan sholat Jumat? Ada yang mengatakan tidak boleh. Pendapat yang kuat, ada yang mengatakan boleh. Ini yang namanya masih dhanni, itu ranahnya ijtihad, itu nggak bakal selesai perdebatan sampai kiamat. Tapi kalau yang qat'i itu sudah jelas, ya, sudah tidak ada dan tidak perlu diperdebatkan lagi, harus diterima dengan lapang dada, itu nggak bisa diganggu gugat lagi. Ya, seperti itu. Jadi menyikapi perbedaan pendapat di dalam masalah fikih, kita harus berlapang dada. Jangan memaksakan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Asalkan di dalam masalah yang sifatnya masih dhanni. Jadi ada dhanni, ada qat'i. Kalau dhanni itu ya masih praduga, prasangka. Kalau qat'i sudah pasti, kayak haramnya zina itu qat'i, itu nggak bisa didebatkan lagi, sudah terima sudah dari Allah. Ya, seperti itu. Seperti tidak sahnya menikah ya dengan berbeda agama, qat'i sudah, dalilnya ayatnya ada ya. Tapi kalau masalah dhanni ya kayak masalah tartib di dalam wudu, itu kan dhanni, ada yang pakai ada yang tidak ya. Kemudian niat, ada yang pakai ada yang tidak, karena ayatnya tidak ada ya kewajiban niat. Kalau hadisnya mah ada. Kan dhanni bahan perdebatan juga. Menyapu kepala pada saat wudu, apakah cukup sedikit, apakah separuh kepala, apalah seperempat kepala, ini juga dhanni. Musab kepalanya wajib, tapi yang diusap berapa ukurannya itu dhanni, perdebatan ulama. Biasalah itu mah, enggak bakal selesai sampai hari kiamat. Baik. Kemudian syarat sah Jumat yang kedua, antusalla jama'atan, harus dilaksanakan berjamaah. Maka di dalam niat sholat Jumat itu enggak usah pakai adaan ya. Jadi kalau usollinya itu usolli fardhal jum'ati rak'ataini mustaqbilal ka'bati imaman lillahi ta'ala, atau ma'muman lillahi ta'ala. Enggak usah pakai adaan lagi. Karena sholat Jumat itu ya enggak ada qadanya, tetap kontan. Kalau tertinggal digantinya dengan sholat apa? Duhur. Ya, ketiduran enggak sholat Jumat, bangun asar. Gimana qadanya Jumat? Enggak ada.
wajib qadha zuhur. Maka karena sholat Jumat itu yang ada hanyalah kontan, maka nggak perlu pakai adaan, cukup saja imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Dan imaman atau makmumannya wajib itu, karena harus berjamaah, nggak boleh gini usolli fardhu jum'ati raq'atain mustabqiyati lillahi ta'ala, nggak boleh, harus imaman atau makmuman. Karena syarat sah sholat Jumat harus dilaksanakan berjamaah. Wa tajibul jama'atu fi raqatil ula, wajibnya berjamaah di dalam sholat Jumat hanya pada rakaat pertama. Ilal farogi minas sajadati saniyati, sampai selesai dari sujud yang kedua. Ya. Jadi di rakaat pertama itulah wajib dilaksanakan secara berjamaah. Makna rakaat yang pertama itu adalah maksudnya sampai dia bangun dari sujud yang kedua di rakaat pertama. Seandainya gini, setelah bangun ke rakaat yang kedua, ini makmum niat mufaraqah. Falau nawau al mufaraqata ba'daha wa akmaluha furoda ila nihayati sahhatil jum'atu. Jika setelah bangun dari sujud yang kedua di rakaat yang pertama, berarti naik ke rakaat yang kedua. Ini seandainya makmum niat mufaraqah, niat melangsungkan dan menyelesaikan sholat Jumat sendiri-sendiri. Bagaimana hukumnya? Sahhatil jum'ati, hukum sholat Jumatnya sah. Karena wajibnya berjamaah di dalam sholat Jumat hanya pada rakaat yang dan perkataan rakaat yang pertama itu maksudnya adalah sampai bangun dari sujud yang kedua di rakaat pertama. Itu namanya rakaat pertama. Lengkap sudah ya. Begitu. Jadi kalau misal ada jamaah nih, jamaah sholat Jumat ya. Kemudian setelah bangun dari sujud yang kedua, rakaat yang pertama, ini semuanya niat mufaraqah. Karena masing-masing punya kesibukan. Yang ini punya kesibukan jagain toko. Yang ini udah masuk kerja karena tadi khotibnya panjang, hampir sejam khutbahnya tuh. Ya, terus baca suratnya panjang lagi. Rakaat yang pertama tabarok, rakaat yang kedua amma yatasaalun. Waduh. Ya, akhirnya niat mufaraqah tuh karena kesibukan masing-masing. Jadi pas imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kosong, nggak ada orang. Gimana sholat Jumatnya? Sah. Kenapa? Karena wajib berjamaah dalam sholat Jumat hanya pada rakaat yang pertama. Gitu. Tapi kalau jumlah bilangannya pas-pasan, Pak, ini khawatir, hati-hati. Seandainya jumlah bilangan jamaahnya pas-pasan 40 orang, itu juga sama imam 40. Jadi makmum 39, imam 40 tuh, yang ke-40-nya imam. Total 40 dengan imam, makmum 39. Di rakaat yang kedua, 39 makmum ini niat mufaraqah. Niat mufaraqah. Imam sholatnya sendiri, ya. Imam belum salam, salah satu dari makmum yang 39 yang pulang ke rumah itu hadas, biasanya berak. Maka yang 40 orang itu sholatnya tidak sah semua. Kenapa tidak sah? Karena salah satu dari mereka hadas pada saat imam belum salam dari sholat. Oh, repot juga kan ya? Jadi ada orang yang sholatnya batal padahal udah selesai gara-gara orang lain yang hadas. Itu salah satunya itu. Ya, jadi kalau jumlah bilangannya pas-pasan 40, kemudian makmum semuanya niat mufaraqah, pada saat pulang ke rumah salah satu dari mereka hadas, sedangkan imam di masjid belum salam, maka sholat semuanya batal, tidak sah. Kalau kita nggak tahu gimana? Ya? Kalau yang di masjid nggak tahu. Ini tanggung jawab yang hadas nih. Mohon maaf tadi yang pulang ke rumah ke masjid lagi. Sholat kita batal karena saya tadi buang hadas. Nggak bisa jarang, ada, ya, ada. Kita bilang jarangnya ya karena kita hidup di tengah-tengah perkotaan ataupun daerah yang masyarakatnya padat. Tapi lihat di daerah-daerah seperti pegunungan, perkampungan yang mencil-mencil tuh rumahnya. Datang ke sini paling 5 rumah. Lagi 10 meter baru 2 rumah. Bisa jadi itu 40 pas-pasan. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Tidak boleh mendirikan sholat Jumat. Ikut Jumatan ke kampung yang lain. Itu.
Harus minimal 40. Nah, ini fenomena ini ya, yang makmum niat mufarok itu kalau Bapak pengen lihat, itu terjadi sampai sekarang di Masjid Caringin, Cisoka. Dia di tempatnya almarhum wal maghfulah Abuya Usub Caringin, Abuya Ucu Caringin. Itu kan santri jumlah 1000 lebih, ya. Sedangkan masjid dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja, nggak ada perluasan. Karena emang lahannya tengah-tengah kampung, ya, depan warga, belakang warga, kanan kiri warga, udah nggak bisa perluasan lagi. Akhirnya gimana solusinya? Ya kalau dipaksakan ya pasti sholat di jalan nggak beraturan, acak-acakan, karena sempit. Lain halnya kalau di pinggir jalan bisa ke jalan, kan ini nggak di kampung susah, ganggang. Maka solusinya ya santri khususnya nih santri ya, kalau yang masyarakat kampung enggak. Jadi di rakaat yang kedua, santri yang sudah dari awal ikut sholat Jumat itu mereka mufarokoh, pulang ke pesantren. Nanti yang belum sholat Jumat datang masuk ikut sholat Jumat. Nah itu kalau pengen tahu fenomena tersebut tuh dicaringin, sampai sekarang masih ada tuh. Ya, jadi gantian ya. Jadi setelah dapat 1 rakaat imam, ini santri ya sebagian mufarokoh niat. Ya, kemudian sholat Jumat sendiri sampai selesai dia keluar. Nanti yang belum sholat Jumat masuk ke dalam. Ya, dia takbir, kemudian ikut 1 rakaat dengan imam. Pada rakaat imam yang kedua, imam salam, nambah 1 rakaat, dan itu sah hukum sholat Jumatnya. Ya. Jadi daripada sholat Jumatnya gantian, kemarin kan pernah ada wacana gitu ya, di tengah-tengah pandemi yang begitu marak dan luar biasa kan sampai ada apa? Sip enggak. Seharusnya enggak jangan seperti itu. Seharusnya tadi prakteknya. Jadi rakaat yang kedua itu ya sebagian makmum niat mufarokoh. Jadi imam itu bacanya agak dilambatin lah di rakaat yang kedua. Ya, slow, Fatihah, kemudian suratnya agak dipanjangin lah apa gitu ya. Jadi kalau rakaat pertama misalnya Al-Jumat, yang kedua Al-Munafiqun tapi bacanya tartil gitu ya. Supaya nanti yang belum sholat Jumat bisa masuk ikut sholat Jumat, dapat 1 rakaat dengan imam. Imam salam, nambah 1 rakaat. Itu lebih aman seandainya kemarin diterapkan. Tapi kan tidak diterapkan, alhamdulillah ya. Tidak ada sip-sipan sholat Jumat itu karena repot ya. Sebab nanti di dalam salah satu syarat sah Jumat itu tidak boleh ada 2 Jumat dalam satu daerah, dalam satu kampung. Nggak boleh, haram. Apalagi sip-sipan kayak ibu tuh nggak boleh. Ya. Kemudian syarat sah Jumat yang ketiga, antakunal jama'atu arba'ina. Harus berjumlah 40 orang dalam pelaksanaan jamaah sholat Jumat. 40 orang. Dan yang 40 ini pun ahroron, harus merdeka. Zukuron, laki-laki. Baligina, berakal. Mustautinin dan mustautin. Ya, mustautin apa? Masih ingat? Hah? Orang yang tinggal di satu daerah yang tidak akan pernah musir kemanapun di musim apapun kecuali karena hajat. Itu namanya mustautin. Tapi kalau yang mukim, orang yang tinggal di satu daerah ya lebih daripada 4 hari, atau yang datang tinggal di suatu daerah dan niat mukim di daerah tersebut, di dalam hatinya ada niat pulang lagi ke kampung halamannya meskipun setelah berpuluh-puluh tahun kemudian. Itu statusnya apa? Mukim, bukan mustautin ya. Seperti di Taman Cikane kan masih banyak yang mukim itu. Ya. Nanti kan kalau saya pensiun dapat uang pesangon, saya jual rumah di sini, saya pulang kampung. Nah, udah niat tuh dari sekarang tuh ya. Bahkan dari semenjak pindah ke Tamcik udah niat kayak gitu. Maka meskipun dia tinggal di sini udah 40 tahun, sudah punya cucu, bahkan sudah istrinya 4 misalnya ini mah. Misalnya ini mah jangan dulu marah. Ia tetap statusnya masih apa? Mukim, bukan mustautin. Jadi yang 40 orang itu syaratnya apa? Harus merdeka. Ya, kita alhamdulillah merdeka semua, nggak ada hamba sahaya. Laki-laki, perempuan nggak dihitung meskipun ikut sholat Jumat. Balik, anak kecil nggak dihitung dari bilangan 40. Dan mustautin, berarti mukim nggak dihitung. Jadi 40 orang jamaah sholat Jumat minimal itu ya 40, itu yang dihitung yang mustautin, mukimnya nggak dihitung. Nah seandainya di masjid kita takwa nih, ini kalau yang mustautin dihitung ada nggak 40? Tahu dari mana nggak ada? Di dalam hatinya niat mau lagi nanti. Harus ada ini, ada apa? Sensus ya. Perjanjian soal dalam hatinya. Sensus ya.
Tugas RT di nanti Dayan ya. Ada Jolek ya yang model kayak bertes, insya Allah lah. Nggak ada niat pulang lagi ada ya? Nggak ada. Nggak ada, udah di sini ya. Pak Pas sama Pak Tegun nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Kembali dua, kelihatan dua. Kalau satu keluarga itu istrinya dua, kan yang pengen bergabung tapi kita Oh, kalau laki-lakinya enggak. Berarti laki-laki kan patokannya laki-lakinya bukan perempuan. Nah, kan yang kita bicarakan yang 40 orang itu syaratnya harus laki-laki kan? Berarti kalau perempuan enggak dibicarakan, ini laki-laki. Laki-laki. Berarti kalau seandainya kita bicara pahitnya aja nih, enggak ada tuh 40 yang mustautin. Berarti kalau mengikuti pendapat yang kuat ini, sholat Jum'ahnya, mendirikan sholat Jum'ahnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak mustautin yang 40 orang itu. Sehingga, ya karena kan kita juga nggak bisa suudon juga ya. Bisa jadi kan adalah lebih daripada 40 orang. Cuma kan kita nggak tahu. Kebanyakan orang malah niatnya nanti pulang kampung lagi. Ya, buat rumah di sana yang gede, usaha di sana. Kan gitu. Di sini kan cuman petakannya kecil ya, susah untuk ini. Ingin kumpul sama keluarga di sana. Berarti kan statusnya masih mukim, bukan mustautin. Meskipun sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Tapi kan kita nggak tahu juga hati orang. Maka ya sering saya sampaikan solusi yang terbaik habis sholat Jumat, sholat duhur. Itu solusi yang terbaik. Ya. Dohoran ya. Solusi terbaik. Jadi sampai sini paham kan ya kenapa orang habis sholat Jumat sholat duhur lagi, itu salah satu alasannya tuh ya. Jangankan yang di masyarakat pendatang ini, yang di masyarakat kampung aslinya pun pada sholat duhur lagi gitu. Padahal kan udah jelas 40 itu sudah ada semuanya mustautin. Tapi kenapa kok diulang lagi sholat duhur? Karena ya kehati-hatian. Meskipun mustautinnya banyak, tapi yang ngeramein masjid para pendatang, yang ngontrak, yang mampir, ya mustautinnya nggak pada sholat Jumat. Nah itu ya, itu. Makanya kenapa diulangi lagi ya, daripada kita penuh dengan kekhawatiran ya, udah mantepin aja lah, udah sholat duhur lagi aman, udah selesai, gitu. Makanya ketika saya di Yaman mah nggak pernah sholat duhur habis sholat Jumat itu. Kenapa? Ya karena masyarakatnya asli orang pada situ semua. Pendatang paling santri juga masih banyakkan masyarakat aslinya. Kemudian ya masyarakatnya juga ahli ibadah semua. Jadi untuk bilangan 40 itu ya sangat mudah sekali ya. Bahkan bisa sampai ratusan lebih. Jadi tidak perlu sholat duhur. Haram malah hukum sholat duhur. Jadi kalau sholat Jumatnya sudah sah, haram melakukan sholat duhur. Nggak sah sholat duhurnya. Tapi kan kita masih ragu-ragu di sini, maka ulangi sholat duhur sebagai kehati-hatian. Baik. Fa inna qasu, jika bilangan yang 40 itu kurang, ka'anin taqadha wudu ahadihim qabla salamih, seperti wudu salah satu daripada yang 40 itu batal sebelum imam salam. Batolatil jum'atu, maka batal sholat Jumat. Seperti tadi yang saya sampaikan itu, ya. Ini kasusnya sama tapi mungkin agak berbeda. Kalau yang tadi kan pada niat mufarokoh. Kalau ini mah enggak niat mufarokoh. Jumlah 40 orang mustautin pas. Meskipun yang jamaahnya mah ada 200. Tapi yang mukimnya ada 40 pas. Jika imam belum salam nih. Salah satu daripada yang 40 ini hadas, wudunya batal. Maka sholat yang lain hukumnya batal juga semua. Maka ada istilah apa? Ada seseorang yang hadas di masjid, karena ia berhadas maka sholat yang di rumah batal semua. Tadi kasusnya itu ya. Jadi sholat Jumat di rakaat pertama naik ke rakaat kedua pada niat mufaroqah, imam di masjid sendiri, ternyata imam gak sampai salam, hadas kentut, wudunya batal, makanya udah pulang sholatnya batal semua. Jadi yang 40 orang itu ya harus sampai selesai, ya nggak boleh satu pun kurang di tengah-tengah. Apalagi dari awal sudah kurang 40, tidak boleh mendirikan sholat Jumat. Begitu. Ini yang kita bicarakan pendapat yang paling kuat ya. Sebenarnya ada pendapat-pendapat yang lain. Bilangan jamaah sholat Jumat ya ada yang mengatakan minimal itu 2 orang. Ini pendapat Imam Nakhai dan Ahlul Dhahir. Ada yang mengatakan 3 orang, ya.
Ada yang mengatakan 2 orang plus imam, pendapat Abu Yusuf, Muhammad dan Lais Samarqandi. Ada yang mengatakan 7, pendapat Ikrimah. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12 bersama dengan imam, pendapat Imam Malik. Tapi pendapat yang banyak ini di luar daripada pendapat Al-Imam Syafi'i. Kita kan madhab Syafi'i, berarti patokannya 40 orang. Seperti itu. Syarat yang keempat, antakuna kulluha fi waqti dhuhri. Pelaksanaan sholat Jumat seluruhnya harus pada waktu duhur. Artinya dari khutbah yang 2, sholat Jumat yang 2 rakaat itu harus dilaksanakan di waktu zuhur. Falau syara'a fil hamdalati qabla dukhulil waqti lam tasihal jum'atu. Jika khatib memulai khutbah dengan maca alhamdulillah ternyata belum masuk waktu duhur, maka sholat Jumatnya tidak sah. Sebab sholat Jumat harus diawali dengan 2 khutbah. 2 khutbah Jumat dengan 2 rakaat sholat Jumat sama harus dilaksanakan di waktu zuhur. Jika khutbah Jumat hanya pas alhamdulillahnya, belum duhur. Duhur jam 12. Khatib baca alhamdulillah, ini jam 12 kurang semenit, maka hukum sholat Jumatnya tidak sah. Maka hati-hati ya. Kalau belum waktu jangan buru-buru ya. Lebih baik sudah masuk waktu lewat 5 menit atau 10 menit lebih aman. Syarat sah yang kelima, alla tasbiqoha wala tuqarinaha jum'atun bidalikal baladi. Tidak boleh didahului atau dibarengi Jumat lain di daerah yang sama, di kampung yang sama. Jadi kalau misal di Taman Cikande ada 2 pelaksanaan sholat Jumat ya, maka supaya Jumatan yang kita laksanakan di masjid tersebut sah, tidak boleh didahului atau dibarengi oleh Jumatan di tempat lain dalam kampung yang sama. Di pojok sini ada Jumatan, sini ada Jumatan. Nah, kalau Jumatan yang di sini pengen sah, tidak boleh dibarengi dengan Jumatan yang di sini atau didahului oleh Jumatan yang di sini. Jadi kalau ini sholat Jumat yang belakangan, yang di sini sah, ini tidak sah. Atau ini bareng dengan ini, tidak sah semuanya. Ya, maka sholat Jumatan sip-sipan itu sah apa enggak berarti? Tidak sah. Yang sah itu yang mana? Yang pertama, yang kedua mah enggak sah. Karena syaratnya apa tadi? Tidak boleh didahului atau dibarengi oleh Jumatan yang lain. Bagaimana kalau didahului atau berbarengan dengan Jumatan yang lain di kampung yang sama, yang tidak boleh pelaksanaan sholat Jumat lebih dari 1, maka hukum Jumatannya batil, tidak sah. Karena nanti ada beberapa kasus dalam satu kampung boleh ada 2 Jumatan. Oleh salah satunya tadi disebutkan kalau ada 2 kelompok, mohon maaf misalnya NU sama Muhammadiyah, masing-masing ada masjid, masing-masing ada jamaah, udah masing-masing sholat Jumatnya. Sah semuanya, sah. Loh, kenapa boleh ada 2 sholat Jumat dalam satu kampung? Sebab kelompoknya berbeda. Ya, ini NU, ini Muhammadiyah, atau yang ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ini Wahabi misalnya, boleh, itu mah nggak jadi soal. Atau masjidnya penuh, kalau digabungkan nggak muat, dibuatlah Jumatan yang lain di masjid yang lain. Dalam satu kampung ini juga boleh. Kenapa? Ada darurat. Apa daruratnya? Nggak muat masjidnya. Nah gitu. Kalau Tamcikan satu ya. Untuk Parung Ceri lain lagi. Ya, kemudian Garahiem lain lagi, Bangborongan lain lagi, nggak masuk itu, beda daerahnya. Syarat yang keenam, ayataqaddamaha khutbatani, harus didahului oleh 2 khutbah. 2 khutbah yang sah, yang mencukupi syarat dan rukun. Nah ini hati-hati. Rukun khutbah nanti disampaikan ada 5. Syarat khutbah harus suci, harus bersih, tidak boleh ada najis pakaian, tubuh ataupun tempat khotib. Ini hati-hati ya bagi yang bertugas untuk khotib atau bagi yang bertugas menyiapkan segala hal yang dibutuhkan pada sholat Jumat. Ini hati-hati, usahakan mimbarnya tidak ada najis ya. Yang ditakutkan nanti di mimbar itu ada kotoran cicak misalnya. Ketika khatib duduk, celup, sampingnya kena tai cicak. Kotoran cicak yang masih basah. Berarti khutbah tidak sah, Jumatannya tidak sah. Terus gimana supaya sah Jumatannya?
khutbahnya ulangi lagi. Ya, ulangi lagi khutbahnya. Atau misalnya rukunnya tidak kebaca. Seperti apa? Wasiat takwa tidak. Ini kadang-kadang sebagian khatib karena merasa sudah hafal ya, tuh nggak pakai teks. Akhirnya wasiat takwanya kelewat. Hamdalah, sholawat, ceramah, ngelatur ke sana ke sini, nggak ada wasiat takwa. Ini kan rukun khutbah yang paling utama setelah hamdalah dan sholawat. Tidak dibaca, tidak sah khutbah. Khutbah tidak sah, jumatannya Tidak. gimana supaya sah? Ulangi lagi khutbahnya. Kan gitu. Atau kalau sudah dilaksanakan sholat Jumat, ya diulangi sholat duhur. Atau diulangi khutbah dengan jumatannya. Kan repot itu. Seperti pernah kejadian, saya ada jadwal khutbah di salah satu perusahaan, pabrik. Saya datang pas, bukan telat, pas. Karena memang kalau datang biasanya saya pas waktu. Cuman yang biasanya itu ada pengumuman dulu sebelum khutbah ya. Jadi disebutkan jadwal khotib siapa, imam siapa, waktu duhurnya ada MC. Ini mah enggak. Jadi masuk waktu duhur langsung adzan, qobliyah Jumat. Karena saya belum datang, karena kan biasanya mah ada MC dulu, ini mah enggak. Akhirnya ada orang langsung naik ke atas. Ya, saya datang, karena saya langsung duduk. Setelah sholat tahiyatul masjid saya duduk. Ini khutbahnya, waduh acak-acakan. Acak-acakan. Ya, khutbah yang kedua dibaca di khutbah yang pertama. Akhirnya kan kelabakan dia. Karena di khutbah yang kedua ada doa. Khutbah yang pertama nggak ada doa. Akhirnya dia loncat ke khutbah yang pertama lagi. Masuk ke khutbah yang kedua, wasiat takwa nggak dibaca. Waduh, kata saya, gimana ini? Akhirnya selesai khutbah, dia turun. Saya dipersilakan masuk untuk melakukan sholat Jumat. Karena kalau diulang lagi khutbahnya waktunya mepet, akhirnya saya umumkan, habis sholat Jumat kita ulangi sholat duhur. Karena tadi khutbahnya tidak sah, sebab khotib tidak membaca wasiat takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian selesai Jumatan, setelah itu saya bilang, mulai dari sekarang saya jangan dikasih jadwal di situ lagi. Gak mau saya. Ya. Kenapa? Ya pokoknya gitu aja lah. Baik. Kemudian masalah-masalah yang berkenaan dengan syarat-syarat Jumat nanti kita bahas di kajian selanjutnya, insya Allah di bulan Syawal. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan sehat, diberikan panjang umur, amin ya rabbal alamin ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, dan saya selaku pribadi dan atas nama keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya jika dalam 1 tahun ini ya banyak kesalahan, terutama mungkin waktunya kadang suka molor sedikit ya. Memang bukan tabiat ya. Memang kebanyakan pengajian itu kadang saya datangnya telat melulu ya. Pengajian ibu-ibu, bapak-bapak sering telat karena banyak kesibukan, jadi harus menyelesaikan yang di sana baru ke sini, akhirnya agak telat datangnya. Jadi untuk banyak kesalahan itu saya mohon Bapak dan Ibu sekalian membukakan pintu maaf bagi saya pribadi dan bagi keluarga saya. Mudah-mudahan dengan kita saling memaafkan ini Allah mempermudah ibadah puasa kita, Allah memberi kelancaran ibadah tarawih kita, dan Allah berikan kita kelancaran dalam urusan rezeki sehingga kita bisa fokus dan tenang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.